Halo semuanya anak-anak terkasih, kembali lagi bersama Pak Guru Dharma di sini. Hari ini kita akan lanjut lagi belajar, yaitu tema 4, subtema 2, muatan pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, anak-anak sekalian, bagaimana kabar kalian pada hari ini? Pasti masih semangat belajar dong? Nah, adapun yang akan kita pelajari hari ini yaitu tentang inti dalam sebuah cerita, di mana tujuan pembelajarannya setelah anak-anak menonton video Pak Guru ini, anak-anak dapat menentukan inti dari sebuah cerita yang ada di buku kalian pastinya ya. Dan seperti biasa akan berikan persepsi sebagai bonus poin kalian. Tetapi sebelum masuk ke persepsi, mari kita berdoa sejenak agar apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk diri kita dan untuk orang lain. Nah, doakan Pak Guru pimpin, berdoa dimulai. Baik, doa selesai ya anak-anak, dipersiapkan dulu buku catatan kalian, buku latihan dan buku paket. Karena nanti seperti biasa Pak Guru akan berikan kalian tugas di video pembelajaran hari ini pastinya. Nah, persepsi untuk hari ini yaitu apa yang kalian ketahui tentang amanat dalam sebuah cerita. Nah, Pak Guru ulangi ya, apa yang kalian ketahui tentang amanat dalam sebuah cerita. Nah, jika kalian sudah tahu bisa langsung ditulis di kolom komentar di YouTube ini, atau bisa kalian kirim jawaban kalian via Japri ke WA Pak Guru ya. Nah, kita akan masuk ke materi pertama, yaitu inti cerita dalam sebuah buku sastra. Nah, dalam sebuah cerita kita dapat mengetahui berbagai hal anak-anak. Di antaranya yang pertama, tokoh cerita, di mana tokoh cerita itu merupakan orang-orang yang terlibat dalam cerita yang disajikan, bisa itu berupa manusia ataupun hewan, makhluk-makhluk mitologi lain dan sebagainya. Jadi semua tokoh yang berperan di dalam cerita tersebut merupakan tokoh cerita ya anak-anak ya. Nah, yang kedua adalah peristiwa. Peristiwa itu merupakan suatu kejadian yang ada pada cerita tersebut. Bisa menjadi sebuah peristiwa yang sedih, bisa peristiwa yang senang, bisa peristiwa yang menegangkan, menakutkan, dan lain sebagainya. Jadi segala peristiwa yang tergambar dalam cerita tersebut merupakan salah satu aspek yang bisa kita ketahui dari kita membaca sebuah cerita. Yang terakhir adalah inti cerita atau pokok bahasan dalam cerita tersebut. Jadi inti cerita ini merupakan sebuah susunan cerita yang menyajikan suatu kejadian yang berdampak pada tokoh-tokoh cerita tersebut. Nah, kita akan lanjut ke sebuah contoh dari inti cerita. Nah, contoh dalam cerita Pak Kadir, di mana tokohnya merupakan Pak Kadir dan para petani lainnya. Lalu peristiwa dalam cerita Pak Kadir itu, di sana terjadi serangan wabah hama di sawah para petani. Dan inti ceritanya disebutkan bahwa Pak Kadir dan para petani mengalami kerugian karena sawah mereka diserang hama. Namun berkat kerja keras dan kerjasama mereka, kesulitan tersebut dapat diatasi. Nah, anak-anak, kurang lebih seperti itulah cara kalian dalam mencari sebuah inti cerita. Yang pastinya kalian harus tahu tokohnya, harus tahu peristiwa, lalu inti dibaca ceritanya dengan baik, kita mendapatkan 3 unsur ini ya anak-anak ya. Selanjutnya materi kita adalah menentukan pesan moral dari suatu cerita. Di mana cara mengetahui pesan moral yang tersirat dalam suatu cerita? Yang pertama, membaca cerita dengan cermat, lalu mencari peristiwa dan kalimat yang mengandung saran, nasihat, pesan, atau sebuah anjuran. Dan yang ketiga, membuat kalimat kesimpulan dari peristiwa atau kalimat yang mengandung saran tadi dengan bahasa sendiri. Dengan 3 langkah ini, kalian bisa menentukan sebuah pesan moral dalam cerita. Nah, sebagai contohnya adalah
pesan moral pada cerita Raja Parkit yang cerdik itu terdapat pada buku pena kalian. Adapun yang bisa Pak Guru ambil pesan moralnya adalah dari penggalan cerita tersebut, pesan moral yang dapat diambil, jadilah orang yang bijak dan cerdas dalam mengatasi berbagai masalah. Ya, karena kita sebagai manusia harus bisa berpikir yang bijak, harus bisa menjadi orang yang cerdas dalam mengatasi masalah-masalah yang kita hadapi. Nah, kurang lebih seperti itulah pesan moral yang bisa Pak Guru ambil dari cerita Raja Parkit yang cerdik. Nah, coba kalian mencari juga pesan moral dari cerita tersebut. Jika sudah, bisa langsung dijapri ke Pak Guru ya. Nah, selanjutnya menyampaikan pendapat tentang suatu cerita anak-anak, di mana hal-hal yang perlu diperhatikan saat menyampaikan pendapat. Yang pastinya adalah memahami tema cerita, inti cerita, jalan ceritanya. Kalian harus memahami semua alur ceritanya dengan baik. Baru kalian bisa menuliskan pendapat dengan bahasa yang singkat dan jelas pastinya. Ingat, jika kalian memberikan pendapat kepada suatu karya, kalian harus bisa memberikan pendapat yang membangun. Jika memang pendapat itu bersifat negatif, kalian harus bisa memberikan solusi dalam mengembangkan karya sastra tersebut. Jangan hanya kalian bisa memberikan pendapat yang negatif saja dan harus menjatuhkan orang tersebut. Tidak boleh. Jadi pendapat itu harus adil ya anak-anak ya. Jika memang kurang baik, berikanlah pendapat yang kurang baik, tetapi kalian harus juga memberikan sebuah solusi untuk memperbaiki karya sastra tersebut. Nah, memberikan pendapat pribadi tentang pesan moral dari suatu cerita, di mana pesan moral merupakan pelajaran berharga dalam sebuah cerita yang dapat kita jadikan pelajaran dalam kehidupan sehari-hari. Jadi anak-anak ingat, jika kalian membaca cerita, jangan hanya dibaca saja sebagai hiburan, tetapi kalian harus bisa mengambil pesan moral yang positif yang bisa kalian gunakan untuk kehidupan kalian sehari-hari. Nah, kurang lebih sekian dulu video Pak Guru untuk pembelajaran bahasa Indonesia ini. Kita akan bertemu lagi di video kedua di hari ini karena tugasnya hanya ada satu tugas untuk 2 mata pelajaran. Kita akan bertemu di video berikutnya. Bye-bye. Nah, apa bro? Biar lebih nyaring gitu loh bro. Tapi 4 kuning. Asem kali. Very nice.